Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Ariski Putra Rahman di channel Ariski Newbie. Pada kali ini saya akan membahas materi wawasan Nusantara. Ini adalah tugas perkuliahan, tugas akhir semester kelas PKN. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita simak. Check it out. Tell me piece yourself back together now. What's your vision? Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang berjudul Wawasan Nusantara, disusun oleh Ariski Putra Rahman, saya sendiri. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kode kelas KH 103, Prodi Teknik Informatika, Harapan Indah, Universitas Sisa Unggul. Dosen pengampu Umi Sri Rosmalina Sujono, SPDI MPDI. Konten yang akan saya bahas ada 3 dan beberapa subkonten. Yang pertama pengantar, kemudian wawasan Nusantara terdiri dari 3 sub, pengertian, tujuan dan implementasi, kemudian kesimpulan. Masuk ke pengantar. Pengantar ini terdiri dari 3. Mengapa demikian? Karena dari ketiga wawasan ini saling berkaitan atau sama berkaitan. Di mana wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Jadi merupakan cara pandang, sedangkan wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa. Dan wawasan kebangsaan itu konsepsi cara pandang. Oke, dari ketiga itu dapat kita simpulkan bahwa semuanya berkaitan. Di mana wawasan Nusantara termasuk ke dalam wawasan nasional dan wawasan kebangsaan melingkupi konsep dari wawasan nasional. Sekian pengantarnya, semoga bisa dipahami keterkaitan antara 3 wawasan tersebut. Oke, selanjutnya definisi. Di mana definisi ini adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Ada 4 pengertian yang saya ambil. Yang pertama yaitu secara etimologi. Wawasan terdiri dari 2 kata. Yang pertama wawas, dalam bahasa Jawanya artinya melihat atau memandang. Sedangkan 2 kata terdiri dari nusa dan antara, di mana nusa yang berarti pulau dan antara adalah tanah air Indonesia. Kemudian secara KBBI, menurut KBBI, wawasan Nusantara adalah pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan suatu kesatuan termasuk semua laut dan selatnya. Selanjutnya secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Kemudian menurut para ahli, di sini saya mengambil 2 menurut para ahli. Yang pertama yaitu Wan Usaman, yang mengartikan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan yang kedua, menurut Ridwan dan Wahid pada 2017, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap bangsa atau tentang bangsa, wilayah nasional dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia. Dari definisi itu semua kita simpulkan secara singkat kalau wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia atau cara pandang konsepsi bangsa Indonesia. Oke, next. Tujuan. Dimana dalam tujuan ini saya bagikan menjadi 2. Yang pertama yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Yang biasanya tujuan ke dalam itu internal, sedangkan tujuan keluar itu eksternal. Baik, tujuan ke dalam dimana artinya bahwa wawasan Nusantara menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab ancaman
bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan atau keberagaman bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan keluarnya atau tujuan eksternal bahwa wawasan Nusantara bertujuan untuk kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia, dimana kita tahu bahwa sekarang sudah masuk era globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati antar negara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan keluar itu artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional, baik itu aspek kehidupan politik maupun ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional yang tercantum atau tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya implementasi, di mana implementasi wawasan Nusantara atau perwujudan dari wawasan Nusantara itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, di mana artinya bahwa satu kesatuan politik ini dalam perwujudannya berbentuk ada 4 poin. Yang pertama, secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu atau bersatu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafat bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Yang ketiga, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bahwa kenyataan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Jadi, wilayah Nusantara ini milik dan modal bersama yang merupakan atau dipunyai oleh bangsa kita. Yang kedua, bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kemudian yang ketiga, terakhir, bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pada poin ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu atau kesatuan, persatuan. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budayanya atau kebinekaannya, keragamannya menggambarkan kekayaan budaya bangsa, bukan malah menjadi pemecah belah negara Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, di mana pertahanan dan keamanan saya ambil 2 poin, yaitu pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Inilah yang namanya senasib. Jadi bahwa suatu daerah terancam di negara kita, maka itu termasuk ancaman seluruh bangsa atau seluruh negara kita. Kemudian yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa, atau materinya itu tentang bela negara. Oke, next.
Oke, kita selesai juga pembahasan dari saya tentang wawasan Nusantara. Dengan kesimpulannya, kita harus menjaga terus negara kesatuan Republik Indonesia, terus mengamalkan ideologi kita, falsafat kita, supaya tidak digantikan dengan yang lain. Semoga dengan wawasan Nusantara ini, materi yang saya sampaikan menambah ilmu kita semua tentang pendidikan kewarganegaraan. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga kepada teman-teman dan Umi, terutamanya yang telah menonton video ini. Semoga merasa puas dengan pembuatan video ini. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau bisa langsung ikuti saya di Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan yang lainnya sosmed saya. Cari aja dengan username Ariski Newbie. Dan jika ingin lebih lengkap lagi ada di ariskinyubi.my.id. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.